Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus bi nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan berbagai ilmu kepada manusia sehingga manusia dijadikan salah satu makhluk yang dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang bodoh. Makanya derajat manusia itu ditentukan dengan ilmunya, iman dan ilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajatnya. Allah itu meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu dan iman dan berilmu. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabi yang membawa zaman ilmiah, ya, merubah asalnya zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah. Maka orang yang berilmu disebut orang yang ma'rifat atau mengetahui, atau arif atau arifin. Apa cirinya? Ya, nanti akan kita bahas. Sebaliknya dari ma'rifat atau arif adalah jahilin atau juhala, atau kalau dulu mah jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Jahiliyah. Jahiliyah mah kasar ya. Juhala aja, juhala. Juhala atau jahilin, ya, jahilin. Ada semuanya ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya semuanya ada. Salah satu cirinya min alamatil i'timadi alal amali nuqsani ar-raja inda wujudil jalal. Jadi antara jahiliyah, jangan jahiliyah, juhala, jahilin, juhala lah supaya enggak terlalu vulgar gitu ya. Kalau jahiliyah mah aduh vulgar teh. Juhala juga asa, wah juhala. Jahilin lah, jahilin. Juhala. Juhala. Baru dengar. Ya juhala aja lah ya. Mau kasinggung ya. Kalau jahiliyah itu kan mufrad, kalau juhala itu jamak. Juhala itu bodoh, yang bodohnya banyak pada barodo gitu. Namun jahiliyah mah sifat jahiliyah mah. Juhala mah orangnya, orang yang bodoh, orang-orang barodo gitu juhala. Juhala hukum. Jahilin. Nah, sebaliknya yaitu arifin, arifin atau ma'rifat, orang yang mengetahui. Apa ciri-cirinya? Nah, di sini salah satunya na'tul arifin, ciri atau sifat orang-orang yang ma'rifat, ya al-muwahhidin, i'timadu gini. Al-i'timadu 'ala Allah. Ciri orang yang arif atau yang ma'rifat, ya, ciri orang yang ma'rifat i'timadu 'ala Allah. Dia itu i'timad, tetegenan naon baca cecep tetegenan ngan gungkul ka Gusti Allah. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Itu ciri ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu apa itu namanya tuh?
berpegang teguhnya hanya ke Allah gitulah. Dia itu beda, belum sifat belum. Iktimad itu kuat kemegang teguh Allah gitulah. Prinsipnya itu hanya Allah lah. Jadi ketika dia apapun disandarkan ke Allah. Jadi Allah Samad. Jadi cirinya orang marifat itu udah Allah Samad. Allah tempat bergantung. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu ciri orang yang ma'rifat. Jadi sifat-sifat orang yang ma'rifat salah satunya adalah i'timad 'ala Allah. Dia hanya sebaliknya, kita langsung aja sandingkan. Sebaliknya kalau juhala itu justru i'timadu 'ala ghairih. I'timadnya 'ala ghairih wal i'timadu 'ala ghairih. Justru dia itu lebih mengandalkan orang lain atau sifat-sifat yang lain atau usahanya gitu, kasabnya gitu. Jadi lebih mengandalkan kasab. Makanya tadi min alamatil ibad amali an-nuqsani. Jadi gini, insya Allah saya akan selamat. Kenapa? Aku rajin ibadah. Nah itu orang yang juhala namanya. Kalau orang yang ma'rifat, Allah sudah menakdirkanku, aku mau beribadah, maka aku ditakdirkan oleh Allah, insya Allah selamat. Bukan, aku kan suka ibadah tuh, pasti selamat. Nah, itu juhala tuh. Sifat-sifat orang juhala itu seperti itu. Bukan takabur, tapi lebih mengandalkan syariat gitu. Ya memang salah satunya mungkin percaya diri lah gitu. Jadi dia itu enggak menyandarkan ke Allah. Jadi masuk surganya dengan amalnya gitulah. Bukan dengan rahmat Allah gitulah. Contoh saya kayaknya seperti ini, kaya saya ini karena usaha saya. Itu orang jahiliyah. Kalau orang yang ma'rifat, yang arifin, alhamdulillah saya ini diberi kesempatan oleh Allah kaya seperti ini. Cirinya itu. Makanya kalau orang-orang yang jahiliyah, alhamdulillah saya itu apapun doa saya itu terkabul. Kenapa? Saya itu tahajud tiap malam tuh jam 1 tahajud. Wah. Bener dia diijabah terus diijabah, padahal itu istidraj dari Allah. Orang jahala seperti itu. Gitu. Orang jahala memang gitu, jahala aja. asa karinang gitu. Orang-orang juhala itu lebih mengandalkan syariat, ya. Tidak hakikat. Contoh gini, kamu tuh tadi sakit, aku ke dokter, sembuh saya dokter, gitu. Tapi kalau misalkan kamu sakit, alhamdulillah, qadarullah, Allah memberikan kesehatan syariatnya, ya saya ke dokter. Orang yang marifat itu tauhid. Jadi menyandarkan kepada Allah, i'timad Allah gitu. Apapun i'timad kepada Allah. Pas gini, kamu kenapa ke air terus? Sakit perut, naon? Tadi nyeblak, ada kerupuk gitu. Nah itu orang-orang jahala mah gitu. Jadi kalau orang-orang yang marifat, qadarullah. Padahal saya biasanya makan kerupuk nggak apa-apa, tapi sekarang qadarullah aja. Kalau makan kerupuk sakit perut saya, gitu. Orang marifat gitu cirinya. Kita juhala atau marifat? Kadang-kadang juhala kan. Jangan keluar rumah. Ini cuacanya sedang buruk. Memang ada orang cuaca buruk. Cuaca membaik semuanya juga. Ya, tapi di kita mah disebutnya cuaca buruk ya gitu. Kenapa disebut cuaca buruk gitu? Nah, jadi sekali lagi, orang-orang juhala itu lebih mengandalkan kepada syariat. Bahkan dia mengandalkannya gini. Min alamatil i'timad ala amali nuqsan ar-raja'u inda wujudil jalal.
Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, cirinya orang ma'rifat itu adalah bastatul qarbi. Dia itu senang sekali untuk taqarrub. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu cinta sekali itu. Jadi senang taqarrub itu, mendekatkan diri itu, taqarrub itu. Taqarrub di Allah, bastah. Ketika bastah itu lebih luas gitu. Maksudnya gini, orang mah dzikir teh hanya 10, 30, 33 subhanallah, kita mah 100 gitu. Lama gitu. Itu senang taqarrub, senang dekat dengan Allah gitu. Itu ciri orang yang ma'rifat. Tapi orang yang juhala justru sebaliknya. Dia kurang suka taqarrub itu dengan Allah. Inginnya tuh jauh aja gitu. Iya. Itu cirinya orang yang ma'rifat ya, arifin ya. Juhala itu kebalikannya ya, kebalikannya. Juhala jahiliyahnya. Nah, sehingga orang-orang juhala itu lebih mengandalkan ilmunya, amalnya, perilakunya, itu orang juhala. Jadi ini dapat akulah. Jadi tidak menyandarkan kepada Allah. Padahal Rasul paling senang membaca la haula wala quwata illa billah. Itu Rasul paling senang tuh. Kenapa? Memang masuk ke hati Rasul mah gitu. Memang aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya apapun, ini sandar emang Allah. Nah, itulah yang intimad tadi. Aku bisa ngaji ini sebetulnya bukan jasa saya, bukan. Tapi Allah aja menggerakkan saya mau ngaji gitu. Allah saja memberi kesempatan kepada saya mau ngaji gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ini dan itu gitu. Caranya banyak. Itu intimad kepada Allah. Makanya dalam orang-orang yang ma'rifat itu kan wajar ketika misalnya menyebutkan masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena dia yakin. Dia tidak punya amal. Saya ini seperti ini itu karena Allah. Sayangnya Allah aja ke saya seperti ini gitu. Nah, itulah orang yang ma'rifat. Nerangkeun ma'rifat mah jarang pling Nah, apalagi wal musyahadatun nadirun. Dia itu apapun ya, yang ketika ma'rifat itu, ciri ma'rifat itu apapun itu bersaksi kepada Allah. Jadi lihat apapun yang terlihatnya bukan sesuatunya itu, tetapi yang memiliki itu, yang menciptakan itu gitu. Inilah itu ciri ma'rifat itu ketika lihat kupu-kupu bukan lihat kupu-kupunya, tetapi lihat yang menciptakan kupu-kupu. Oh, masya Allah, ya Karim itu. Apa aja? Ini mah muhajirin mah beda melihatnya tuh. Kalau melihat ini kata ini, ini mah ngesedak kotor kata apa muhajirin. Jadi kalau melihat ini tuh enggak melihat ininya tapi melihat jerona gitu. Aduh gawat. Aduh, nyambung gitu loh. Memang ma'rifat itu kelihatannya langsung aja dalamnya ke mana gitu, ke sana gitu ya. Itu orang yang ma'rifat. Kalau juhala itu lihatnya kasar aja. Kupu-kupu ya lihat kupu-kupunya gitu. Bukannya melihat yang menciptakannya gitu. Sehingga orang-orang yang ma'rifat itu ketika lihat alam itu dia akan tadabur. Gitu. Masya Allah ya Karim. Jadi melihat apapun itu langsung ke Allah sandarannya. Jadi syahadah itu. Jadi bersaksinya melihat langsung ke Allah aja. Gitu. Ya, kita misalkan contoh, saya tahu misalkan ini milik parasit nih. Pas ketika lihat ini langsung kebayang ke parasitnya. Itu orang yang ma'rifat situ. Gitu. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang juhala, pas lihat gitu kan tidak tahu ini punya siapa, nggak akan kebayang kan? Kenapa? Karena juhala, karena tidak tahu siapa yang memilikinya. Tapi orang yang tahu milik, masya Allah, eta parasit, eta parasitnya, parasit, ketinggalan, itu parasit,
gitu. Nah itu orang ma'rifat tuh lihatnya gitu, melesat gitu. Pun dalam sholat wajar ketika lihat Allah, wajar orang yang sudah ma'rifat. Kenapa? Karena sudah bersih hatinya. Jadi pandangannya pandangan yang kasyaf ya, mukasyafah, terbuka semuanya. Makanya jangan aneh ya kalau misalkan, maaf sekali, salah satunya misalkan ulama-ulama besar kan, itu suka bisa memandang hal-hal yang gaib gitu. Lah kalau gampang mah Nabi Khidir aja lah kan, ya, supaya jelas di dalam Al-Qur'annya kan. Ya kalau ulama mungkin kalau wali mah nggak ada dalam Al-Qur'annya, Nabi Khidir aja lah gitu. Nabi Khidir kan salah satunya nih, lihat gerbang desa itu udah mau roboh, kemudian dibenerin kan dengan kesaktiannya lah gitu, digini aja gitu. Kemudian Nabi Musa kan marah gitu, kenapa kamu benerin? Kemudian sampai 3 kali kan diusir lah, udah kamu tidak mungkin kuat kan gitu. Tapi sebelum kamu diusir, sekarang akan aku ceritakan yang 3 tersebut, salah satunya yang barusan. Kamu tahu nggak di situ itu ada harta karun, bahwa harta karun itu punya anak yatim yang sekarang masih kecil, itu dititipkan oleh orang tuanya yang soleh kepada Allah. Ya Allah titip, nanti kalau sudah besar kembalikan ya Allah. Itu kalau terbuka pasti kelihatan semua orang-orang yang jahat. Aku tutupkan, kan nggak kelihatan oleh mata gini mah. Itulah mukasyafah. Itulah yang dimaksud dengan kalau sudah arifin kelihatan kemanapun, tembus gitu. Makanya wajar kalau misalkan kalau orang yang sudah mukasyafah, kalau sedang arifin, udah ma'rifat, itu tahu mana yang sholatnya benar, mana yang tidak, tahu. Contoh Syekh Ahmad Badwi itu waktu itu pas mau ke masjid, terlihat imamnya teh darah saja. Imamnya itu darah kelihatannya teh. Sampai Syekh Ahmad Badwi kaget, ya Allah, kok imamnya darah, segumpulan darah aja gitu. Nah, setelah sholat beres, Syekh Ahmad Badwi nanya pada ke ulama besar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri itu, soal ulama besar, ulama wah, gurunya Imam Hanafi, gurunya Imam Maliki gitu. Itu kenapa mama, saya lihat mama kok sedang sholat darah. Kebetulan saya sedang menulis tentang bab haid. Saya kepikiran ketika sholat, oh gini, oh sedang istiqra, sedang meneliti bagaimana sih darah haid, darah istihadah, itu pada tentang ibadah, tentang apa, tentang ilmu gitu. Tapi kelihatan cuman, apalagi urang-urangnya keur salat teh kadi katingal cek batur, wah cek Allah teh kelihatan sama Allah mah, yakin pikiran kita, hati kita kan yang gitu. Kita pas keur salat teh keur ngudujakeun we di pekerjaan kita, kabayang teh keur pekerjaan kita, cek Allah teh kita keur salat, keur gawe. Gitu. Orang yang marifat kelihatan, insyaallah ya karim. Marifatnya. Makanya jangan aneh kalau ulama-ulama dulu misalkan kamu belum salat dulu. Jangan aneh, dan memang orang yang sudah marifat terbuka, sudah mukasyafah, pasti kelihatan. Kelihatan ciri-cirinya. Orang yang suka wudu, orang yang suka salat atau tidak, ya kelihatan. Itu mukasyafah, itu musyahadah hadirin. Gitu. Kemudian ciri yang keberapa ya? 4 ya? Keempat. 4 ya, ciri yang marifat keempat. Keempat anggaplah kalimat yaitu fanuna an anfusihim, fanuna an anfusihim, dia merasa fana, dia dirinya merasa fana. Apa fana itu? Dunia ini fana. Fana itu bahasa Arab. Fana itu apa? Rusak. Fana itu harusnya rusak. Saya itu enggak kekal, saya itu akan rusak. Semua yang saya miliki akan rusak. Tidak abadi. Makanya kebalikannya fana itu adalah abadan. Abadan-abada. Abadan itu kekal artinya. Abadan-abada, kekal sekali gitu.
Nah, kalau fana itu fana itu rusak. Jadi kalau orang yang marifat mengatakan bahwa saya akan rusak. Semua yang saya miliki akan hilang. Semua yang miliki, jadi semuanya hanya titipan. Merasa semuanya hanya titipan, itu orang yang marifat. Sebaliknya, orang yang jahiliyah itu merasa milik sendiri. Sehingga ketika hilang, ketika diambil oleh yang punyanya, itu marahnya, sedihnya, berlebihan gitu. Kita punya sesuatu yang kita cintai, diambil oleh yang punyanya, gitu. Ya kalau orang yang sudah marifat, oh ini yang punyanya sudah ngambil. Sedih, wajar manusia, tetapi tidak berlebihan. Itu orang yang marifat. Orang yang jahiliyah mau, waduh, tengenah dahar, tengenah sare, tengenah tengenah tahu Pak Muhajirin? Oh tahu ya, orang sunungus di Sunda lama tengenah sare, tengenah dahar gitu. Kau mau nonton KNM terus atau gitu. Ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah ma'rifat itu merasa fana dirinya itu. Fana itu kalau kan ada fana itu salah satu ciri khas tarekat. Aku fana. Dalam keadaan fana. Kalau orang yang sudah merasakan fana, artinya tidak ada. Urang teu aya, hakikatna urang teu aya. Dan nu aya mah nganungkul dat nu maha aya gitu. Orang yang sudah menyebutkan fana, sudah level fana, artinya levelnya sudah level tidak ada siapapun kecuali Allah, dia tidak akan menganggap saya ada. Maka Syekh Siti Jenar mengatakan, Syekh Siti Jenar, tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada adalah Allah. Kamu, aku Allah. Kan gitu. Jadi karena sedang fana, artinya kan semuanya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi dia sedang mantang bahwa yang ada itu hanya Allah, semuanya tidak ada. Kenapa? Diadakan oleh Allah dan nanti juga tidak adakan oleh Allah. Jadi yang hakikat ada itu hanya Allah. Maka wujud hakiki adalah hanya Allah. Kita wujudnya wujud fana. Makanya kalau sudah orang yang fana, kalau dalam tarekat itu disebut fana atau disebut sudah trandensen, itu sudah play itu sudah nggak ada diri kita aja, yang ada itu hanya Allah, semuanya nggak ada. Saya itu ingat ketika saya lupa mamanya tuh dulu saya cerita dari guru saya tuh, dia itu sedang fana, yang ada itu hanya Allah, dia itu seolah-olah tidak ada diri dia tuh. Maka pada dia ribuan santrinya, dia seolah-olah tidak nyadar diri gitu. Dia ada anak-anak main kelereng sama anak-anak. Kan orang keluarganya, mama nggak ada. Ini ada anak-anak aja gitu. Jadi dia itu sudah fana, sedang fana itu namanya. Kalau dalam di luar itu fana itu disebutnya sedang play ya, sedang tidak nyadar diri ya, yang ada tuh hanya Allah gitu. Nah itulah wahdatul wujud, sedang wahdatul wujud atau ittihad, sudah manunggaling Gusti gitu. Jadi tidak ada hanya yang tunggal aja yang ada itu hanya Allah gitu. Nah itu kalau orang yang sudah ma'rifat setingkat tinggi mah sudah sampai ya tidak ada lah haula wala quwata illa billah, benar-benar gitu. Aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya gerak aku itu gerak Allah. Mata aku mata Allah. Penglihatanku penglihatan Allah. Pendengaranku pendengaran Allah. Itu orang yang sudah fana seperti itu. Jadi tidak merasa ada dirinya gitu. Ya rada jauhnya saya lah bukan nama gitu lah bukannya. Teka bayangnya beda, susah tuh ngabayangkeun ya. Coba. Kita saup bukan nama gitulah, urang mah merasa semuanya Allah,
Ini kan kita digerakkan oleh Allah, semuanya digerakkan semua. Makanya cek ki dalang naon? Dharma wawayangan wungkul urang mah kumaha dalang. Cek dalang disarekeun sare, cek dalang dibeungharkeun beunghar, cek dalang disehatkeun sehatkan gitu kumaha dalang gitu. Kita sebetulnya kumaha dalang we gitu. Nya gitu. Panggung sandiwara cek kamakola apa tuh? Inka Kristinya itu. Saha tuh? Panggung sandiwara lah pokoknya. Permainannya. Ya gitu. Gimana kalau orang yang ma'rifat ketika dia faida wuqu'u fi jalatin au asabathu ghaflatin. Ketika dia orang ma'rifat, orang arif, ketika dia kena kesalahan, punya kesalahan, pasti dia menambahnya beribu-ribu kali lipat. Saya juga suka aneh ya kalau lihat-lihat sejarah ulama. Ada seorang ulama, Masya Allah ya Karim, dia itu sedang dingin malamnya kan, kalau di Arab kalau sudah dingin, wow, dingin sekali. Kemudian wudunya hanya sekali basuhan wudunya, karena dingin. Kemudian langsung sholat wajib, nggak sholat sunnah. Setelah itu tidurlah malamnya itu, sholat isya mungkin tuh, atau sholat maghrib, sholat isya, tidurlah. Kemudian dia mimpi dengan Rasul. Kemudian karena dia lihat Rasul, maka salam ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Nabi berpaling. Assalamualaikum ya Rasul. Nabi berpaling sampai 3 kali. Assalamualaikum, sampai dia kayak Assalamualaikum ya Rasul, baru Waalaikumsalam. Ya Rasul, apakah ada salah pada diriku sampai engkau berpaling sampai 2 kali, sampai 3 kali baru melihat? Katanya cinta kepadaku, tapi sunnahku ditinggalkan. Nah, disitulah dia bangun, kemudian dia niat dalam hati, ya Allah, saya ingin menebus kesalahan saya ini dengan sholat setiap hari, sholat sunnah 100 rakaat sampai mati. Gitu orang arifin. Sunnah saja kelewat, gantinya gitu. Sok lihat dalam satu sejarah, Nabi itu ketika kelewat sholat tahajud, dia dikodok siangnya, diganti. Ya Rasulullah apa? Tahajud. Aku juga kalau enggak tahajud berarti dikodok ya Rasul. Jangan, gitu. Jangan, gitu, pada umumnya jangan. Gitu. Tapi kalau arifin mah inisiatif gitu. Sholat rata-rata dengan sholat terusnya 1000 rakaat, 100 rakaat tiap hari gitu. Nah itu orang yang ma'rifat tuh ketika satu kali enggak melaksanakan ibadah, dia ganti dengan berlipat-lipat kali gitu. Misalkan contoh, ya Allah, ini orang ma'rifat nih. Ya Allah, saya itu dari kecil tidak terlalu serius dalam ngaji, ya Allah. Makanya, wah, mulai sekarang tingkatkan terus gitu. Belajar tuh di mana saja belajar gitu. Baca dan seterusnya, itu orang ma'rifat. Sebaliknya orang yang jahiliyah itu tenang aja. Membuat kesalahan itu tenang aja. Enggak ada segan ditambah-tambah, enggak. Itu ya. Ma'rifat. Terus orang yang ma'rifat itu cirinya ketika dia berbuat salah, dia tidak berharap, wah Allah itu maha pengampun. Tidak seperti itu. Beda dengan juhala. Sebaliknya kalau juhala. Kalau orang juhala itu, Allah itu maha pemaaf. Kan saya sedang capek, kan saya sedang sakit. Allah juga memaafkan. Allah juga memaklumi. Orang-orang ma'rifat enggak seperti itu. Kalau juhala itu suka gitu. Ya. Kita berbuat salah, Allah itu maha pemaaf. Tinggal taubat aja. Juhala tuh. Kalau orang ma'rifat takut ya, berbuat salah tuh. Menyesal. Wah, pokoknya tidak ada sukan. Wah, enggak mungkin Allah akan menerima taubat. Sehingga dia berusaha untuk, tidak mudah Allah memberikan taubat gitu. Nabi Adam saja kan
Berapa lama tuh? Gak diterima oleh Allah taubatnya. Waktu makan buah khuldi itu. Ada yang menyebutkan 40 hari. Ada yang menyebutkan 40 tahun. Ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Tapi banyaknya itu yang roji itu 40 tahun enggak diterima tuh. Makan buah khuldi itu belum diterima oleh Allah taubatnya Nabi Adam tuh. Itu Nabi Adam. Padahal itu taubatnya udah benar-benar taubat, enggak akan mengulang lagi kan gitu. Tapi belum diterima gitu. Nah, itu jadi acuan orang-orang yang makrifat tuh. Jadi acuan ternyata pengampunan Allah itu enggak semudah yang kita bayangkan. Susah. Gitu. Nah, jadi ulang lagi, orang ma'rifat itu lebih hati-hati, tidak mempermudah segala hal. Kalau orang juhala justru lebih mempermudah. Jadi amal apapun dipermudah gitu, paham dipermudah gitu. Itu orang-orang juhala tuh. Juhala. Qala sarih al-majlis al-arifun qa'imuna billahi qad tawallallahu amrahum. Apalagi ciri orang yang ma'rifat itu qa'imuna billah. Dia akan selalu menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Qad tawalla Allahu amrahum. Maka dia yakin ketika dia beribadah, maka Allah akan mencukupi apa yang aku butuhkan. Itu orang ma'rifat. Jadi orang ma'rifat tuh dia meyakini ketika aku ibadah maka akan dicukupkan oleh Allah. Beda dengan orang-orang yang juhala. Ya segala sesuatu juga ada syariatnya gitu. Lebih ke syariat. Itu bedanya. Orang yang ma'rifat dan orang yang juhala. Nah, kemudian kalau orang yang ma'rifat itu tidak pernah melihat pahala, balasan dari Allah, baik untuk dunia maupun akhirat. Itu orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu tidak pernah melihat. Sebaliknya orang yang juhala justru yang dilihat naon? Yang dilihat lam yarau anfusahum. Yang dilihat apa? Justru sawaban, pahala, buruhan, ujroh. Ujroh pahala, balasan, gaji yang dilihatnya. Jadi kalau orang ma'rifat itu tidak melihat gajinya berapa, enggak, kerjakan aja dulu, maksimalkan aja gitu. Kalau orang itu apa P-nya, apa ya benefitnya, gitu. Kalau ini enggak gitu. Itu orang ma'rifat tuh kerjakan aja, ibadah aja. Tapi kan ada dalam hadisnya bahwa satu kali ngaji yaitu bagi orang-orang yang masih berjalan atau suluk sedang meratas dari juhala mau ke arifin. Enggak apa-apa. Awalnya kita misalkan, ini mah pahalanya besar, ini enggak apa-apa. Contoh misalkan kita itu menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ingin Lailatul Qadar, yang nggak apa-apa untuk awal-awal mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah marifat, wah dereg-deg gue ibadah nggak lihat lagi itu enggak, semangat aja gitu. Mau ada Lailatul Qadar mau enggak, wah dereg-deg gue ibadah gitu. Kalau orang yang marifat gitu. Kalau kita gitu ngaji, kalau ngaji, ayah kue ngaji gitu. Orang yang marifat tuh enggak melihat pahalanya apa enggak gitu. Kemudian wa ghairuhu bi syiddah wa rakha. Orang ma'rifat itu antara kalau terlalu dermawan teh disebut naon? Borosnya. Terlalu dermawan gitu. Boros itu apa yang namanya?
antara terlalu boros atau terlalu kikir. Jadi sedenganlah boros teh. Ada itu boros menurutnya gitu. Hah? Hah? Antara ya, dia terlalu boros atau kikir, ini mah diantaranya kalau orang marifat mah. Gitu. Jadi kalau terlalu boros, misalkan wah sampai dia itu ya sampai keluarga nongge, wah pokoknya ngasih boros lah gitu. Itu bukan. Ya. Atau terlalu kikir juga bukan orang marifat. Orang marifat tuh sebaliknya. Ya, sebaliknya. Jadi di antara terlalu, termasuk dalam ibadah, enggak kayak maaf waktu zaman Nabi itu yang kemarin kita bahas, mau puasa setiap hari, mau tahajud setiap malam, mau apa lagi satu lagi, mau puasa tahajud, ini jadi enggak akan nikah, gitu, enggak akan nikah, gitu, tidak akan mempedulikan istri, gitu, wah udah saya ibadah aja. Kata Nabi enggak seperti itu juga, karena aku juga tidur iya, makan iya, punya istri iya, punya anak iya, gitu. Kata Nabi, enggak toh hunting gitu, toh hunting, tapi lebih ke hati sebetulnya kalau orang yang ma'rifat tuh, hatinya lebih tadi i'timadnya itu, Allahus Shamadnya itu benar-benar gitu. La haula wala quwata illa billah itu benar-benar udah dalam hati, udah perilakunya la haula wala quwata illa billah. Dia itu merasa siapakah aku itu? Sedang apa? Sedang apa? Dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Gitu. Maka wajar ketika ulama menyebutkan man arafa nafsahu arafallah. Barang siapa yang arafa, ma'rifat terhadap dirinya, dia akan ma'rifat kepada Allah. Kalau dia tahu terhadap dirinya, pasti tahu kepada Allah siapa dirinya. Gitu. Ketika kita sudah mengenal diri kita, pasti tahu siapa kita, seorang hamba. Berarti ketika hamba, kita harus menghamba kepada siapa? Kepada Tuhan. Tahu seorang hamba, apapun yang dikatakan oleh tuannya, dia akan. Apakah ketika seorang hamba, dulu lah contohnya ketika perbudakan, seorang hamba disuruh sama tuannya, apakah berharap dia diberi A, B, C? Berharap nggak? Tidak kan? Nggak digaji kan hamba saya, enggak. Sugan kalau saya nurut nanti dikasih makan, enggak. Kan nggak berharap sedikit apapun. Itu seorang hamba tuh. Ketika dipanggil kapanpun, dimanapun, dia punya urusan apapun, langsung. Kenapa? Seorang hamba. Kalau orang yang ma'rifat itu kepada Allah itu seorang hamba, apapun kebutuhan kita tinggalkan. Karena kita seorang hamba kepada tuannya. Hebat gitu. Tinggalkan urusan kita. Ini Allah gitu. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat mah seperti itu. Menghamba kepada Allah. Ya, maka kenali diri sendiri. Siapa kita? Siapa kita? Mana anak? Siapa aku? Tuing. Wadinya. Nah, itu jadi ma'rifat ya. Iradatu tajrid. Nah, Masya Allah karim. Tapi hati-hati ya ketika kita misalkan tadi, ketika kita aradathu at-tajrid, yadama'u iqamatillah iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah, barusan apa? Ma'rifat ya, orang yang arifin dengan orang yang juhala. Orang ma'rifat dengan orang juhala itu bedanya apa? Nah, ini hati-hati juga ketika sifat-sifat seperti Allah itu membuat derajat seseorang itu ada dua.
ada tajrid, ada taksib, ada muktasibin, ada mutajaridin. Ulang lagi. Jadi Allah membuat kepada kita itu ada muktasibin, ada mutajaridin. Tingkatannya itu. Kalau bahasa tasawuf ada agak sulit didengar ya, agak jarang dengar gitu ya. Tajrid, pernah dengar tajrid? Tajrid. Iya. Ya, bahasanya di tasawuf bukan mengalir ya tajrid. Tapi bahasa makna aslinya memang tajrid itu mengalir. Yang di sini tajrid itu bukan mengalir ya, tapi ini satu tingkatan. Mutajaridin begini. Kalau muktasibin dulu tuh ya. Muktasibin itu kan rendah. Jadi orang-orang muktasibin itu orang-orang yang masih mengandalkan syariat. Yang tadi yang juhala, yang mengandalkan syariat. Ada orang yang oleh Allah dia itu dijadikan muktasibin. Artinya dia itu memenuhi kebutuhannya harus pakai kasab. Ditakdirkannya dia itu misalkan harus pakai kasab. Tapi karena pahalanya mutajaridin itu hebat, maka dia saya mah enggak kasab. Dan Allah akan memberikan rezekinya ibadah terus. Nah, yang gitu namanya apa? Tertipu dengan syahwat khafiyah kata ulama. Nyangkut belum? Udah nyangkut belum? Nyangkut, oke. Mutajaridin, tajrid, bukan tajri makan ngalir tadi, makanya ada orang, maaf, dia itu dengan ibadah dicukupi oleh Allah, kebutuhannya cukup, ya. Contohlah misalkan Nabi Ibrahim itulah ya. Nabi Ibrahim kan kasab kasih Allah, kekayaan. Nabi Sulaiman lah tuh, yang sampai jadi raja gitu ya. Itu kan dia ibadah aja, maka dikasih oleh Allah. Nah itu pangkatnya pangkat mutajaridin. Artinya dia penuhi kebutuhannya oleh Allah dengan ibadahnya. Jadi cukuplah dia dengan ibadah, ngalirlah rezekinya. Itu sudah pangkat mutajaridin. Maka dia tidak akan memikirkan dunia. Ginilah gampang mah supaya gampang. Orang yang sedang haji, apakah dia memikirkan dunia? Apakah dia memikirkan makan? Apakah memikirkan usaha? Kenapa? Udah cukup, uang sudah ada, makan tinggal udah disiapkan nggak usah makan, nggak usah masak, nggak usah beli apa kan gini, udah cukup, udah dijamin. Maka dia yang fokusnya ibadah aja, itu mutajaridin tuh, mutajaridin gitu, dia ibadah aja, udah cukup semuanya. Itu. Ada orang yang masih muktasibin oleh Allah derajatnya, sok-sokan, saya akan meninggalkan kasab dunia. Gimana makannya? Nanti juga ada orang yang ngasih. Nah itu ketertipu dengan syahwat khafi. Syahwat yang khafi, yang tersembunyi. Apalagi kalau orang ingin disebut juhud. Wah, situ enggak kasab, sabar dia tuh. Juhud dia tuh. Nah, lebih bahaya itu bisa syirik khafi juga. Syirik itu bahkan saya musyrik itu. Sebaliknya ketika ada orang enggak kasab pun dia cukup dengan ibadahnya, dicukupkan oleh Allah, dia ingin kasab. Nah, yang itu tertipu, padahal tadinya sudah diberi derajat oleh Allah yang tinggi. Tertipulah dia langkah cari yang hina, yaitu dengan kasab gitu. Muktasibin,
mutajaridin. Muktasibin Semua orang belum bisa mencapai itu. bisa. Jadi Bisa. kan dia nggak boleh meninggalkan dunia. Iya. Kayak sahabat Nabi itu kan dia pengen puasa, terus fokus ibadah, bukan bunuh, akhirnya malah ditegur kan. Iya. Makanya tadi kalau belum nyampe ke sana jangan. Gitu. Makanya ada latihan. Makanya oleh orang-orang tasawuf kan dilatih, oh gini caranya terus latih. Makanya kalau orang-orang yang mutajaridin itu biasanya orang-orang yang sudah orang-orang yang udah melupakan dunia lah gitu. Udah cukup lah. Ya. Tak kalau siapa yang kaya tuh suka pakai celana sakit ya? Segan gitu kan? Karena dia bukan mutajaridin sebetulnya, sudah jenuh terhadap dunia, pakaiannya biasa lagi sehingga orang-orang nggak ya gitu. Kadang-kadang ada itu saya di daerah Cipanas tuh kaya sekali, dia nggak mau pakai sendal, pakai sepatu enggak, jalan gitu, bosan baju yang itu teh. Ternyata gitu. Tak kalau yang mutajaridin, kalau itu niatnya mutajaridin, kalau udah wah keren gitu. Tapi ini karena bosan aja gitu. Kan banyak kita dengar orang-orang yang kaya di luar negeri itu matinya gelandangan, matinya di hutan gitu. Ingin mencari ketenangan tapi itu mah. Padahal kalau ke dalam Islam itu ada mutajaridin, itu sudah cukup, udah, gitu. Ya, udah kalau udah cukup sudah, tinggal ibadah. Cukup nih gitu. Tapi dia tak meninggalkan dunia kan? Enggak lah, sesuai dengan dia keperluannya, iya. Kayak Nabi lah udah usia 40 tahun, udah nggak usah lagi. Kenapa udah cukup? Bukan berarti dia nggak makan, nggak minum, bukan berarti seperti itu. Kalau kita masih kasab, misalkan oleh Allah ditakdirkan kita masih kasab, kemudian ingin derajat mutajaridin yang tinggi tersebut, itu justru tadi dia tertipu dengan syahwatnya, gitu. Yang buka itu ya, wa may yattaqilla yaj'al makhraja itu ya. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah takwa, Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Ketika sudah tawakal, maka Allah mencukupkan. Kan itu orang-orang yang mutajaridin begitu. Kalau kita sudah tawakal ke Allah, ya pasti Allah cukupkan kita. Jadi orang-orang mutajaridin itu kasarnya sederhana lah gitulah, kasar nama. Enggak toh-tohan lah gitu. Kenapa? Karena yakin Allah yang mencukupkan. Saya itu diwajibkannya hanya kasab aja. Bukan mencari rezekinya, kasab saja. Yang beri rezeki Allah. Muktasibin juga. Hasbuhnya di situ. Tawakal kepada Allah. Kalau sudah seperti itu mutajaridin tingkat tinggi derajatnya. Kalau muktasibin masih ya kasab lah namanya juga. Masih orang-orang yang kasab, masih orang awam gitu. Kalau yang mutajaridin udah cukup lah dengan ibadah, gerontor rezekinya. Nah kalau yang gampang, kalau sahabat tuh Abdurrahman bin Auf lah. Dia itu usahanya biasa-biasa, tetapi sodakohnya yang banyak. Sodakoh banyak. Dengan sodakoh sama ibadah tuh banyak lagi sodakoh itu loh gitu. Ya katanya saya belum meneliti. Katanya gubernur kita katanya kan banyak ngasih tuh. Itu dapat kan kontennya dari konten itu dapat lagi kan fee-nya. Itu. Kalau niatnya benar sodakoh enggak bukan untuk konten, wah itu keren tuh pahalanya. Kalau niatnya sodakoh, balik lagi. Kalau kan Abdurrahman bin Auf kan sodakoh, tapi bukan ingin kembali lagi kan Abdurrahman bin Auf sodakoh itu benar-benar sodakoh, kembali lagi itu mah urusan Allah pahalanya. Kembali lagi sodakoh terus gitu. Semakin sebanyak sodakoh semakin. Tapi bukan niat konten, maksudnya kita bukan ingin dikembalikan lagi. Kayak Abdurrahman bin Auf lah, niatnya memang membantu aja gitu. Tapi Allah kan udah jelas kan dalam hadisnya kan, Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong seseorang ketika orang itu selalu menolong orang lain gitu. Itu aja kita pegang, amalkan hadis itu. Allah akan menolong kita selama kita suka menolong orang lain. Amalkan. Makanya terus terang aja, ketika saya itu
Ketika ada yang minta tolong misalkan, Ustadz, tolong itu ada yang meninggal, tolong untuk apa mulasara lah ya, mulasara itu tak ya mulasara ya, pengurusan jenazah misalkan. Ya oke lah, nggak lihat capek. Kenapa? Karena niatnya ya menolong orang lain. Niatkan kita menolong orang lain, gitu. Ketika kita niatnya menolong orang lain, apapun menolong orang lain, sekecil apapun, niatkan menolong orang lain, insya Allah Allah akan menolong kita. Makanya Nabi itu enggak mengatakan jangan menyepelekan amal yang kecil. Mungkin itu penyebab Allah menolong kita. Contoh, pas saya lihat, aduh sendalnya nggak ada sebelah, oh ternyata sebelah sana, kita ambil, gitu. Padahal sendal orang lain kan nggak tahu tuh, dibenerin sama kita. Itu enak nikmat, itu nolong orang lain, tidak disangka kita yang besar ditolong oleh Allah, gitu. Ya orang lain itu jangan kira harus besar saja, enggak. Yang kecil saja mungkin itu. Ya kita sering lah gitu, misalkan ulama ketika pas ini ada lalat. Udah ada lalat tuh, kan kata Nabi ketika ada lalat di sini dicelupkan sekalian. Celupkan sekalian, kemudian ambil. Setelah itu bersihan. Terbangkan. Kenapa? Kata Rasul di sebelah salah satunya sayapnya itu racun, tapi salah satunya penawarnya. Makanya antinya makan langsung diasupkan gitu, buang, dibersihan gitu. Dan memang nggak apa-apa, memang gitu. Jadi udah dicelupin minum. Nah, si lalat dibuang dulu, hanya maksudnya dilalapkan tadi bersihan, terbangkan. Itu mungkin nolong si lalat tersebut itu menolong makhluk Allah. Makanya orang makrifat itu tidak membeda-bedakan manusia ini muslim, non muslim, tolong manusia gitu. Jangankan manusia, anjing, kucing, hewan apapun ditolong oleh ulama-ulama yang makrifat itu. Kenapa? Makhluk Allah. Ya orang makrifat itu tidak akan membeda-bedakan. Oh ini orang apa enggak. Itu. Ya malain orang sunnah. Enggak. Oh ini orang enggak. Semua makhluk Allah cintai gitu. Coba kita kalau orang makrifat itu ada rasa seperti itulah. Menyayangi makhluk Allah. Pas lihat aduh menikah kelebekan karunya teuing ya lalat semut keken bersihan tong nikieun Nah, itu ma'rifat ya, ma'rifat dengan juhala, kemudian mutajaridin dan muktasibin, kasab, muktasibin, mutajaridin. Kita di mana di tingkatan mana gitu. Ya, kita bisa mengukur sendiri. Kalau misalkan saya sendiri sih masih muktasibin. Masih perlu kasab dengan benar-benar gitu untuk mencukupi kebutuhan itu masih kasab. Belum bisa enggak kasab teh cukup enggak gitu. Masih harus kasab. Yang kedua masih muktasibin, ya, belum mutajaridin. Yang pertama tadi masih juhala, belum arifin. Muktasibin, juhala kene. Masih jahil kene. Itu juhala, belum ada sifat-sifat, belum ada ya. Ya masih abu-abu lah sifat-sifat arifinnya. Gitu, masih belum gitu. Ya mungkin bapak-bapak sudah bisa arifin atau mungkin sudah muktasibin, saya mah udah tidak usaha lagi, udah ngalir aja gitu. Kalau gitu nanti deposit kan ngalir katanya. Wah itu beda, itu bukan gitu maksudnya, ini mah dari Allah aja, bukan dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta